Baik, terima kasih eh, Mas Mas Ilham apa Mas Dery ini. Namanya panjang sih ya, namanya dua. Dan Bapak Ibu sekalian, ada sahabat saya Bu Imas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan pada kita semua. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk hadir di acara hari ini. Tadi disebutkan oleh Mas Ilham, saya ini orang Jawa Timur. Ya, jadi kalau orang Jawa Timur yang ngomongnya ya agak medok-medok beginilah ya, meskipun lama di Australia. Jadi kalau tanya jam aja masih what time to is it? Nah, itulah orang Jawa. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu karena waktu saya agak pendek, jadi saya ingin menyampaikan sebuah paparan mengenai bagaimana sih framework dari transformasi digital dari sebuah perguruan tinggi. Bahannya nanti di akhir paparan saya akan share di chat, nanti bisa didapatkan di chat. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, digital itu adalah suatu hal yang sebuah kenyataan. Apa yang terjadi karena digital ini adalah terjadi sebuah disrupsi yang membuat semua bisnis menjadi lebih murah, lebih cepat dan lebih kuat. Jadi kayak semboyannya Olimpiade ya, stronger, faster, higher. Tapi kalau kita ini stronger, faster dan cheaper gitu. Jadi kalau kita sudah menggunakan teknologi digital, maka tidak boleh nanti lebih mahal. Nah, jadi kalau sudah pakai teknologi digital kemudian jadi lebih mahal itu berarti ada yang salah di sana. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di sini. Nah, kenapa sih terjadi disrupsi itu? Karena terjadilah akibat dari disrupsi ini terjadi gaya hidup baru sekarang. Cara berbelanja kita berubah, ya mungkin Bapak Ibu masih merasakan dulu harus datang ke mall, sekarang cukup pencet-pencet gitu ya. Cara kita belanja makanan kalau dulu harus datang ke restoran, sekarang cukup pencet-pencet aja. Cara baru untuk kerja juga berubah. Dulu kita nggak banyak di antara kita yang mengenal namanya Vicon seperti ini, kerja dari rumah menggunakan Zoom seperti ini, nggak ada yang kita kenal. Tapi sekarang ibu-ibu rumah tangga aja sudah melakukan kegiatannya menggunakan Zoom. Istri saya itu kalau arisan RT itu udah pakai Zoom dengan teman-temannya. Bahkan kalau ada kerabat kita atau teman kita meninggal gitu, pemakamannya pun bisa online sekarang kan, kita ikuti secara online. Dulu mana ada gitu ya. Sehingga sekarang itu ada nanti dengan metaverse, jangan-jangan nanti naik haji atau umroh juga online gitu menggunakan metaverse. Tapi kita gak debat soal fikihnya dulu ya. Nah, cara berkomunikasi juga berubah dan segala macam cara kehidupan kita berubah. Apakah pertanyaannya, apakah kemudian cara belajar juga berubah? Nah, akan kita jawab dalam sesi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, gara-gara disrupsi tadi, sekarang terjadilah perang dunia digital. Perang dunia ini terjadi di semua sektor. Perang dunia ini bukan seperti Rusia lawan Amerika yang tembak-tembakan nuklir, bukan ya. Tapi antara bisnis tradisional melawan bisnis berbasis digital. Terjadi di semua sektor. Di perbankan misalnya, bank-bank harus berhadapan dengan fintech. Di bidang e-commerce kita tahu semua mall-mall harus berhadapan dengan mall-mall online. Di bidang mobility kita semua di mana-mana kita tahu ada transportasi online. Di bidang kesehatan juga sama. Nah, pertanyaannya kemudian apakah dengan demikian di bidang pembelajaran juga akan terjadi seperti itu. Nah, inilah yang menarik menjadi apa yang kita akan diskusikan pada hari ini, yaitu di bidang education dan training atau pembelajaran, apakah akan ada perubahan di sana? Jadi saya coba mau nyalakan pointer saya kok nggak ada ya, nggak keluar nih pointernya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian dan peserta seminar yang berbahagia, gara-gara disrupsi itu sekarang terjadi pergeseran bisnis yang luar biasa. Ini contoh dalam dunia bisnis. Tahun 2006 misalnya dunia pasar modal Amerika itu diisi oleh dua jenis industri, yaitu industri energi, yang kedua industri keuangan perbankan. Itu yang menguasai kapitalisasi modal pasar modal di Amerika. Tapi hanya dalam waktu 10 tahun, 2016, itu bergeser. Perusahaan-perusahaan bergerak bidang energi dan keuangan ini ternyata kemudian digeser atau kalah bersaing atau menghadapi perlawanan dari bisnis-bisnis yang berbasis teknologi. Makanya kita lihat kalau dulu yang paling besar itu adalah Exxon, sekarang yang paling besar adalah Apple misalnya. Jadi
Apple telah mengalahkan Exxon yang dulu lama sekali berkuasa atau eh, menguasai pasar modal Amerika. Kemudian nomor 2 General Electric sekarang digeser oleh Alphabet. Alphabet itu adalah perusahaan yang memiliki Google ya Bapak Ibu sekalian, Microsoft dan yang lain-lain. Tahun 2021 kemarin, bahkan kalau 2016 itu masih ada perusahaan energi, ExxonMobil masih ada di sini, General Electric masih ada di sini, kemudian Citibank masih ada. Tapi 2021 mereka semua sudah tidak ada. Semua 10 besar di bidang di pasar modal Amerika dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi, khususnya teknologi IT. Nah, Indonesia juga sama. Indonesia kita melihat sebuah fenomena bagaimana startup-startup yang umurnya baru saja tumbuh dalam beberapa tahun ini ternyata menjadi raksasa-raksasa yang kita sebut sebagai unicorn. Kenapa? Karena omsetnya sudah melampaui 1 miliar dolar. Bahkan Gojek itu sekarang sudah masuk dekakorn, sudah di atas 100 miliar dolar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan perusahaan-perusahaan tradisional, BUMN yang umurnya sudah puluhan tahun ternyata kemudian kalah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa terjadi pergeseran tadi? Karena sekarang ada perubahan. Apa saja yang berubah? Jadi yang pertama kita lihat, kalau dulu kita beraktivitas itu ruangnya terbatas, sekarang kita bebas, kita bisa ada di mana saja. Saya di Jakarta di sini bisa memberikan webinar di Surabaya. Teman-teman peserta webinar ini ada yang dari luar Jawa, ada yang dari bahkan mungkin di luar negeri juga bisa mengikuti. Jadi kita tidak terikat lagi oleh ruang. Kalau dulu kita terikat pada waktu, sekarang kita tidak lagi terikat pada waktu. Bapak Ibu bisa nanti melihat rekaman ini di streaming di YouTube. Nanti yang lupa atau yang tidak ikut bisa nonton di YouTube misalnya. Kalau dulu kompetisi kita harus menjadi kolaborasi, membentuk jaring. Kenapa? Bisnis-bisnis besar itu menjadi besar karena mereka saling berkolaborasi. Nanti kita lihat nanti di pendidikan seperti apa, karena pendidikan ini tipenya sekarang adalah kompetisi. Satu kampus dengan satu kampus yang lain itu nganggapnya adalah saingan gitu ya, dimana nanti di era baru tidak lagi valid ya. Kemudian kalau dulu menjual barang atau menjual produk, sekarang harus menjual ide. Kita harus punya ide yang bagus. Kemudian kalau dulu kita interaksi banyak dengan manusia, ke depan kita akan banyak justru interaksi dengan mesin. Aktivitas kalau dulu fisik, sekarang aktivitas adalah digital. Nah, dengan demikian, perubahan-perubahan inilah yang kemudian mendorong kepada berbagai perubahan dari berbagai layanan. Termasuk layanan pendidikan tinggi yang akan dipresentasikan hari ini. Maunya orang sekarang itu satu klik akses ke semuanya. Jadi nggak mau kalau banyak klik, maunya satu klik itu sudah dapat semuanya. Yang kedua adalah nggak mau banyak mikir, kalau perlu itu dibantu dengan kecerdasan yang ada di mesin. Untungnya sekarang kecerdasan buatan itu sudah demikian maju sehingga bisa menjadi partner dari manusia. Bahkan ke depan diperkirakan kecerdasan buatan itu akan jauh lebih pinter dari manusia, sehingga suatu saat mungkin tahun 2040-2050 kita akan memiliki robot-robot yang lebih cerdas daripada manusia. Yang ketiga adalah maunya kita semuanya connected. Kita nggak mau misalnya kayak zaman dulu misalnya kampus ya, habis ngisi KRS harus pergi ke bank ngisi membayar, kemudian dari bank balik lagi ke bagian administrasi pakai slip setoran. Nah, kita nggak mau begitu, maunya sudah connected. Begitu saya daftar atau begitu saya bayar uang kuliah di bank, maka otomatis sudah tersambung ke kampus. Jadi kalau ada proses-proses manual itu ke masa depan itu orang-orang sudah tidak mau, maunya tuh everything is connected, semua layanan itu tersambung menjadi satu. Makanya kenapa ide pemerintah untuk menghilangkan NPWP digantikan dengan NIK, karena sekarang di bidang kesehatan sudah terbukti bahwa NIK itu luar biasa kekuatannya. Dengan NIK kita bisa tahu seseorang status kesehatannya seperti apa. Nah, mungkin nanti ke depan kampus-kampus juga tidak perlu punya nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu suatu saat menurut saya harus dihapuskan. Jadi kalau software-software yang ada di pasaran sekarang misalnya untuk administrasi akademik masih menggunakan NIM, itu karena kampusnya menggunakan NIM. Ke depan itu kampus-kampus nggak boleh lagi menggunakan NIM, cukup NIK. Satu nomor bisa untuk semuanya. Kenapa? Karena nanti nomor induk pajak juga akan hilang. Nomor identifikasi kesehatan sekarang sudah menggunakan NIK. Kemudian barangkali nanti
rekening bank juga akan menggunakan NIK. Maka nomor induk mahasiswa, nomor induk dosen, ya NIDN yang kita kenal itu mungkin suatu saat akan hilang diganti dengan NIK. Kenapa? Dengan demikian maka bisa terjadi, bisa dipenuhi tuntutan masyarakat. Masyarakat itu kan tuntutannya layanan tuh maunya cepat, nggak mau nunggu lama. Maunya layanan tuh bisa diakses di mana saja. Nggak mau kita layanan itu hanya bisa diakses dari lokasi tertentu, maunya bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga adalah maunya murah. Jadi kalau misalnya kampus yang sekarang uang kuliahnya mahal, itu nanti akan tergeser oleh kampus-kampus yang uang kuliahnya murah karena sudah pakai teknologi. Bahkan ekstrimnya di Amerika misalnya sudah banyak kampus-kampus universitas yang gratis. Jadi ikut kuliah nggak perlu bayar lagi. Bayarnya kapan? Bayarnya adalah kalau lulus, kalau mau wisuda dapat ijazah baru dia bayar. Tapi untuk mendapatkan ilmu itu gratis. Nah, yang keempat maunya publik itu maunya transparan. Kalau ada apa-apa dia tahu. Jadi misalnya mahasiswa kalau tidak lulus dia tahu kenapa tidak lulus. Kalau dia dapat C, kenapa dia dapat C? Kalau ujian tengah semesternya misalnya dapat 50, dia bisa lihat kenapa dapat 50. Mana jawabannya benar dan kenapa jawaban saya yang salah. Itu adalah transparansi yang harus di-provide oleh pendidikan tinggi dimanapun juga. Jadi tidak bisa seperti zaman dulu mahasiswa itu cuma dapat nilai, kemudian kalau tanya nilai sama dosennya nggak boleh gitu ya. Itu sudah ketinggalan. Nanti mahasiswa itu maunya transparan, semua apa yang dia dapat itu semuanya dia bisa buktikan dan bisa dilihat. Nih hati-hati untuk para dosen ya. Jadi dosen-dosen yang males koreksi, yang kalau ngasih nilai pakai ngitung kancing, kan masih ada ya dosen gitu ya, pakai ngarang-ngarang, oh si ini rajin kasih nilai bagus, si ini males nilainya jelek padahal tidak pernah diperiksa ujiannya. Ini masih banyak loh dosen yang begitu. Kecuali dosen yang ikut acara hari ini ya, kalau acara hari ini kan dosen baik-baik ya. Lalu ke depan nggak bisa lagi seperti itu, maunya transparan. Bahkan mahasiswa itu ingin semua repositori apa yang dia kerjakan itu tersimpan, dan suatu saat kalau dia bisa lulus, dia bisa akses semua itu. Dia bisa akses ketika semester 1 dia ujian tengah semester seperti apa, ketika semester 2 ujian akhir untuk mata kuliah ini seperti apa, dia bisa download lagi hasil ujiannya sebagai bagian dari portfolio dia. Nah, karena itu kita harus menggunakan teknologi digital. Teknologi digital itu punya 3 peran vertikal, horizontal, dan peran diagonal. Disebut sebagai dalam IT disebut sebagai 3 peran dari teknologi digital. Peran vertikal adalah misalnya menyajikan informasi, mulai dari menyajikan jadwal mata kuliah, jadwal pelajaran, menyajikan nilai dan sebagainya, itu penyajian informasi. Yang kedua ada pencarian data. Mahasiswa dan siapapun yang ada di kampus bisa mencari data tentang apapun yang ada di kampus itu, termasuk data dirinya. Jadi nggak ada lagi ceritanya KRS itu harus disimpan. KRS itu nanti mahasiswa bisa lihat, misalnya sekarang saya sudah semester 7, saya bisa print lagi KRS saya waktu, atau kartu hasil studi ya, KHS-nya ya, di semester 3 saya bisa print lagi, nggak perlu lagi sekarang kita simpan-simpan dalam bentuk kertas yang disimpan suatu saat untuk arsip gitu, itu sudah kuno ya. Semua arsip adalah digital, bisa diakses kapan saja. Yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan mulai dari manajemen ketika mengambil keputusan sampai kepada mahasiswa. Berapa SKS yang mau diambil, mata kuliah apa yang diambil, itu ada didukung oleh dengan teknologi ini. Pengolahan data saya kira sudah sangat tradisional, kita sudah tahu, dan yang terakhir itu penciptaan pengetahuan yang baru. Itu fungsi horizontal. Fungsi vertikal. Fungsi horizontal apa? Misalnya untuk transaksi. Transaksi ini bisa transaksi keuangan, transaksi perpustakaan, transaksi pengambilan mata kuliah, transaksi absen, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendukung bisnis proses mulai dari mahasiswa masuk sampai mahasiswa keluar ya, kemudian revenue stream di dalam kampus kalau ada, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi diagonal, misalnya komunikasi multi arah, jadi misalnya bagaimana antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan sebagainya, itu bisa terjadi komunikasi misalnya dalam bentuk media sosial intern kampus, atau media pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang, dan sebagainya. Dan ada beberapa yang lain ya. Nah karena itu ketika sebuah lembaga melakukan transformasi digital itu ada 4 tahapan, ada 4 kelas ya, ada 4 tingkat kalau mahasiswa ya. Tingkat yang paling bawah, tingkat 1 itu, mahasiswa tingkat 1 itu IT sebagai komoditi. Kemudian tingkat di atasnya adalah IT sebagai utility,
tingkat paling nomor 3 adalah IT sebagai partner. Tingkat yang paling puncak dalam transformasi digital adalah ketika IT menjadi enabler. Jadi tingkat yang paling bawah tadi IT sebagai komoditi, itu tujuan utama IT hanya sekedar untuk mendukung proses efisiensi. Jadi di sini IT sebagai provider dari kemampuan teknis atau technical capability saja. Jadi bagaimana mengelola uang secara lebih efisien, mengelola ruangan lebih efisien, mengelola data lebih efisien, itu adalah IT sebagai komoditi. Itu yang dianggap sebagai dalam transformasi digital adalah yang paling bawah, paling awal. Yang kedua adalah IT sebagai utility. Itu adalah IT digunakan untuk efektivitas dari organisasi. Kalau tadi proses, efisiensi proses, kalau ini adalah efektivitas dari seluruh organisasi. Jadi ini menjadi basis dari efisiensi yang kita lakukan pada level organisasi. Kalau dalam hal pendidikan tinggi adalah level kampus. Derajat yang ketiga adalah IT sebagai partner, di mana IT menjadi sesuatu yang digunakan untuk mencapai atau menggapai cita-cita dari sebuah institusi. Dengan demikian, pada tingkat ketiga ini IT adalah harus menjadi sesuatu yang align secara strategis dengan bisnis. Artinya bisnis prosesnya seperti apa, bisnis plan-nya seperti apa, maka IT selaras, pengembangan IT-nya selaras dengan bisnis tadi. Pada tingkat yang paling tinggi, IT sebagai enabler, yaitu di mana IT sifatnya sangat strategik di sini. IT digunakan untuk memungkinkan visi dari korporasi, visi dari kampus. Jadi kampus Bapak Ibu semua kan punya visi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana sekarang IT itu bisa digunakan untuk mewujudkan visi tersebut, bukan sekedar sebagai komoditi atau alat atau sebagai partner, tapi betul-betul menjadi enabler yang memungkinkan visi tadi bisa tercapai. Nah, dengan pada tiap tingkatan ini posisi IT juga berbeda-beda. Kalau IT sebagai komoditi, maka value IT sebagai untuk efisiensi tadi ya. Kemudian involvementnya adalah IT sebagai user saja, jadi di level user. Kemudian kalau di level utility misalnya, karena tujuannya untuk efektivitas organisasi, maka IT biasanya dalam bentuk business unit. Nah, sebagian besar perusahaan-perusahaan atau kampus-kampus kita lah, kita bicara kampus tradisional itu, IT biasanya jadi unit aja, jadi ada unit IT. Makanya rata-rata kita masih berada di level kedua ini. Tetapi nggak apa-apa, itu artinya kita sudah melakukan transformasi digital pada level kedua, di mana itu menjadi basis dari efisiensi dari organisasi, dan alignment-nya adalah antara bisnis proses dengan aplikasi. Di level ketiga nanti, kalau Bapak Ibu mau kembangkan lebih lanjut, di mana value IT-nya adalah untuk institutional reach, maka level manajemennya ini sudah di level eksekutif. Ini jarang kalau di kampus ya, tapi beberapa kampus sudah mulai di sana misalnya ada wakil rektor khusus bidang IT misalnya, berarti sudah masuk di level eksekutif. Nah, dengan IT masuk ke level eksekutif ini, maka bisa terjadi penyelarasan antara semua kegiatan kampus dengan kegiatan IT. Pada level keempat, di mana IT sebagai enabler, ini IT sudah menjadi level dari board, jadi sudah di level kalau kita di kampus ya di yayasan lah kira-kira gitu ya, di mana yayasannya itu sudah sangat-sangat punya visi tentang bagaimana IT digunakan di dalam kampus-kampus kita. Nah, transformasi digital sendiri Bapak Ibu sekalian yang harus ingat, digital itu memang kita bicara tentang teknologi, tapi ketika kita bicara transformasi digital jangan lupa, itu bukan tentang teknologi, tapi tentang manusia. Banyak sekali transformasi digital yang gagal. Kenapa? Karena hanya terpaku pada teknologi. Beli server yang paling canggih, beli database yang paling hebat, beli aplikasi yang paling mahal. Tetapi dia lupa manusianya masih manusia zaman tradisional gitu. Jadi kalau teman-teman IT itu ledekannya begini, alatnya digital tapi otaknya manusianya masih analog gitu ya. Jadi masih berpikir kayak zaman dulu, misalnya bisnis proses mulai dari mahasiswa mendaftar sampai mahasiswa lulus masih kayak zaman dulu. Kemudian kuliah harus tatap muka ya. Banyak loh kampus-kampus yang sudah menggunakan video conference begini. Tapi kalau kuliah harusnya online begini.
Jadi tatap muka diganti dengan tatap layar, itu namanya digital tapi otaknya analog gitu ya. Kalau sudah digital artinya apa? Harusnya kuliah itu bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja. Jadi tidak harus tatap layar gitu ya. Apalagi tatap muka. Mahasiswa bisa belajar ilmu dari sumber apapun juga, dan bisa belajar kapanpun juga, dari mana saja dan kapan saja. Itu kita bicara mengenai kultur. Nah, kebanyakan kan dosen kan belum sampai di sana ya. Alatnya sudah canggih, sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan internet, sudah menggunakan video conference, tapi ngajarnya masih tetap kayak ngajar di depan kelas begini, kayak saya ngomong begini. Nah, itu berarti otaknya masih analog. Tapi kalau sudah otak digital, kita bisa menciptakan modul-modul pembelajaran yang kita bisa simpan secara digital, dan mahasiswa bisa belajar kapan saja. Nah, kalau ini kenapa? Karena kita seminar ya memang seperti ini ya. Tapi kalau bukan seminar kan kita harusnya bisa mendapatkan ilmu dari semua sumber yang kita maui pada waktu kapanpun yang kita maui, tidak terikat oleh waktu. Contoh yang kedua adalah begini. Sudah menggunakan IT yang canggih-canggih tapi mahasiswa tetap aja kuliahnya ngikuti gerakan semester per semester, kemudian kalau belum 3,5 tahun atau 7 semester belum boleh lulus. Padahal ada mahasiswa yang pinter, barangkali 1 semester sudah bisa lulus dia, tapi dia dipaksa 7 semester baru lulus. Nah, ini contoh alat sudah digital tapi otak masih analog ya. Nah, sayangnya undang-undang kita masih begitu, tapi kita nggak heran karena undang-undang pendidikan kita kan umurnya sudah 10 tahun ya, sudah harus diganti, bahkan lebih ya, tahun 2003 sudah berapa tuh, lebih dari 15 tahun undang-undang pendidikan kita itu. Ini harus dirubah, memang sudah harus direvolusi dengan adanya teknologi. Jadi ibaratnya zona waktu ya, tiap orang itu kan punya zona waktu beda-beda. Orang yang sekarang zona waktunya Indonesia Timur sekarang jam berapa ini? Indonesia Timur adalah sudah jam 4 sore. Indonesia Tengah jam 3 sore, Indonesia Barat jam 2 sore. Nah, kita ini membuat mahasiswa kita punya zona waktu yang sama, itu kan salah. Harusnya mahasiswa yang pintar biar saja dia lulus sangat cepat. Mahasiswa yang kurang pintar ya lulus 4 tahun. Mahasiswa yang saya tidak bilang bodoh ya, sangat kurang pintar gitu ya, itu 10 tahun lulus nggak apa-apa. Jadi masing-masing harus punya kebebasan di situ, menentukan zona waktunya sendiri-sendiri. Nah, ini transformasi digital, karena itu ketika nanti Bapak Ibu melakukan transformasi digital di masing-masing kampus, itu kuncinya adalah memahami dulu masalah utama di kampus itu apa sih? Apakah masalahnya di pembelajaran, apakah masalahnya itu mahasiswanya sedikit, atau masalahnya kualitas pembelajaran, atau apa? Itu harus masalah utama harus dipahami dulu, core problemnya dipahami dulu, baru kemudian kita lakukan transformasi digital dalam bentuk 3 hal. Yang pertama adalah transformasi dari mindset dari para dosen, karyawan, mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian transformasi dari perilaku, jangan sampai nanti contohnya sudah pakai alat yang canggih, tapi perilakunya masih zaman dulu. Saya sering ambil contoh yang paling gampang ini, Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya punya smartphone ya, tapi kalau nyari alamat masih nanya sama orang, itu masih pakai peta, itu masih perilaku zaman dulu. Kalau perilaku zaman sekarang kan kita pakai Google Map misalnya. Atau kita sudah punya smartphone tapi agenda kita tidak maintain dengan agenda yang ada di sana misalnya itu. Jadi perilakunya masih analog gitu. Ngajar sudah tahu menggunakan teknologi tapi ngajarnya harus selalu tatap layar atau sinkronus. Padahal kita pembelajaran yang paling baik itu pembelajaran asinkronus, di mana mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, itu namanya perilaku. Yang ketiga adalah transformasi budaya. Transformasi budaya ini meliputi di 5 sektor dari bidang yang ada di kampus kita. Mulai dari transformasi dari kepemimpinannya sendiri. Jadi leadership ini harus punya pemikiran yang disruptif gitu ya, pemikiran maju, pemikiran masa depan. Kemudian transformasi budaya yang kedua adalah budaya dari kegiatan kita, dari pengalaman kita. Jadi di situ terjadi blending atau penyampuran ya, bagaimana pengalaman fisik, kuliah fisik dengan pengalaman kuliah digital itu menjadi satu gitu ya, sama gitu. Kemudian transformasi yang ketiga adalah transformasi dari informasi, bahwa menggunakan informasi yang ada apapun sebagai competitive advantage,
Di kampus itu kebetulan saya pengalaman 18 tahun jadi rektor, jadi saya sangat paham mengenai kampus ya. Di kampus itu kita punya data yang jumlahnya banyak sekali, tetapi nggak pernah kita gunakan data itu untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh begini, misalnya kita punya data dari mahasiswa dari SMA tertentu. Ternyata mahasiswa dari SMA tertentu itu ternyata IPK-nya rata-rata di atas 3,7. Itu datanya ada sebetulnya di dalam database akademik kita. Nah, itu data itu tidak pernah kita gunakan untuk kegiatan promosi misalnya. Berarti kalau gitu mahasiswa dari SMA tersebut diberikan diskon lebih besar misalnya. Atau data yang lain untuk memprediksi DO. Saya pernah lakukan ini soalnya ya. Jadi kita tahu bahwa mahasiswa yang nilai semester satunya begini, IPK-nya begini, semester 2 begini, maka kira-kira akan DO di semester 4. Itu kita bisa prediksi dengan data analitik menggunakan database yang ada di sistem akademik kita. Dengan kita memiliki prediksi tadi, maka kita bisa cegah sehingga mahasiswa tadi tidak akan terjadi DO di semester 4. Kita bisa tolong dia. Masalahnya apa kita tahu, oh dia ternyata masalahnya adalah tidak sulit memahami sesuatu yang sifatnya eksak, maka kita bantu dia. Atau dia mungkin punya masalah keluarga, atau dia mungkin punya masalah-masalah yang lain. Itu dengan data yang ada di dalam sistem akademik. Jadi kalau nanti data yang di-provide oleh Sevima ini datanya digunakan untuk seluruh kegiatan pengambilan keputusan dari seluruh yang ada di dalam kampus. Itu namanya transformasi di bidang informasi. Yang keempat adalah transformasi dari operating model. Ini agak sulit di Indonesia, tapi suatu saat mestinya bisa. Jadi contoh operating model itu mahasiswa jangan lagi dikerangkai dengan prodi. Mahasiswa itu harusnya bisa meracik sendiri kurikulumnya. Sekarang yang terjadi kan mahasiswa itu harus mengikuti kurikulum yang standar, kurikulum yang sudah diramu sebelumnya. Padahal harusnya yang terbaik adalah mahasiswa itu bisa menciptakan sendiri kurikulumnya. Dia bisa mencampur-campur, misalnya katakanlah bidang yang saya tahu lah bidang IT misalnya. Dia ingin menjadi seorang data analis bidang keuangan, maka dia bisa mengambil mata kuliah statistik dari prodi matematika, dia mengambil mata kuliah programming dari prodi informatika, dia mengambil mata kuliah keuangan dari prodi manajemen, dia belajar tentang audit dari prodi akuntansi, dicampur sendiri mata kuliahnya. Bukan seperti sekarang dikasih resep yang sama. Yang terjadi kan sekarang kan begitu ya. Mahasiswa semua satu prodi dikasih resep yang sama, namanya kurikulum, dan semuanya harus mengikuti resep itu. Padahal masing-masing itu cita-citanya beda-beda. Ada yang pengen jadi pegawai negeri, ada yang pengen jadi entrepreneur, ada yang pengen jadi profesional. Itu baru dari bidang. Belum lagi dari subjeknya. Nah, jadi harusnya ke depan adalah mahasiswa itu diberikan kebebasan. Ini namanya operating model transformation. Yang kedua adalah dalam transformasi ini juga bisa didapatkan revenue stream yang baru dengan adanya IT. Salah satu kesalahan besar dari bidang transformasi digital adalah ketika IT itu menjadi beban. Jadi dengan adanya IT, maka pengeluaran dari kampus jadi tambah besar. Itu salah. Harusnya tadi di depan kan saya sebutkan ya, teknologi digital itu membuat cheaper, faster, dan cheaper, faster, dan higher tadi ya. Jadi harusnya seperti itu. Dengan adanya IT itu semuanya harus lebih mudah. Dengan adanya IT semuanya harus lebih murah. Jadi kalau misalnya sebuah kampus menggunakan IT tapi cost-nya tambah tinggi, berarti ada yang salah di sana. Dan itu banyak terjadi. Di Indonesia banyak sekali transformasi digital yang salah, akibatnya apa? Biaya menjadi tambah mahal. Kalau biaya tambah mahal itu berarti salah di situ. Menggunakan digital harusnya tambah murah. Sama dengan contohnya ketika kita belanja makanan lewat GoFood misalnya, itu pasti lebih murah dibandingkan kita beli di restoran. Kalau lebih mahal berarti salah, dan faktanya kan lebih murah kan. Atau kita menggunakan transportasi misalnya menggunakan Grab atau menggunakan Gojek, itu akan lebih murah dibandingkan punya mobil sendiri. Nah, ini berarti transformasi digital yang benar seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lihat di kampus masing-masing. Kalau dengan adanya IT ternyata malah harus tambah uang tambah banyak, berarti ada yang salah di sana. Nah, yang kelima adalah transformasi dari sumber daya manusia. Ini sumber daya manusia nanti harus berubah, tidak seperti sekarang, mulai dari kulturnya, kemudian metode kerjanya dan sebagainya. Ini
karena waktunya pendek saya tidak bisa bahas lebih dalam 5-5 ya, tapi suatu saat mungkin bisa ini, karena 1-5 ini kalau dijabarkan bisa ceramah 2-3 jam sendiri ini. Oke, nah untuk menerapkan transformasi tadi ada sebuah buku yang luar biasa, bukunya judulnya ini yang di tengah ini, Digital Discipline, di mana digital discipline itu merubah dari value disiplin menuju ke digital discipline. Sebetulnya ada 3 buku yang nanti Bapak Ibu mestinya baca, cari ya. Yang pertama buku yang sebelah kiri ini, tentang bagaimana mengajar masa depan. Ini bukunya kebetulan ada, nah kebetulan pengarangnya saya nih, sekalian promosi ya. Ada di Gramedia nih buku ini. Buku ini bestseller tahun 2017, nggak tahu mungkin masih ada sisa-sisa. Sekarang akan terbit edisi kedua. Nomor 2 adalah buku Digital Discipline yang saya ceritakan tadi, bagaimana menggunakan teknologi digital dalam sebuah kampus gitu. Yang ketiga adalah Innovative University. Ini buku ini juga jadi bestseller di Amerika. Bagaimana kampus-kampus masa depan yang mendukung inovasi. Dari 3 buku ini saya yang punya e-booknya yang tengah. Karena itu nanti saya di chat, nanti saya akan kirimkan yang tengah ini, buku yang tengah ini. Buku yang pertama dan yang ketiga ini adanya di toko buku sayangnya. Saya tidak punya e-booknya. Oke, apa sih intinya kira-kira? Intinya ada begini, kalau digital discipline itu kita harus punya produk yang terbaik, operasi yang paling efisien, dekat dengan customer, inovatif, maka kita akan menang dalam persaingan, kira-kira begitu. Tapi ternyata sekarang tidak terbukti. Jadi sebuah kampus yang punya prodi yang terbaik dengan akreditasi terbaik, kemudian proses-proses kegiatan perkuliahannya efisien, dengan customer dekat, inovatif, ternyata belum tentu menang dalam persaingan. Ini sudah banyak terjadi di dunia bisnis memang ya, karena yang terkena dampak dalam dunia bisnis. Ternyata apa yang diperlukan di masa depan adalah kita tidak cukup punya product leadership, tapi kita harus punya namanya solution leadership. Kenapa? Customer itu yang diperlukan solusi. Jadi contohnya kalau kampus paling gampang gini, saya ingin menyekolahkan anak saya di sebuah perguruan tinggi. Saya perlu solusi, mulai dari nanti cost-nya di mana, kemudian bagaimana pembiayaannya untuk dia kuliah, dan sebagainya. Bukan sekedar kita punya prodi yang paling baik saja. Makanya kenapa Mas Menteri itu mengatakan sekarang ini kita masuk ke era di mana akreditasi tidak menjamin kualitas, itu memang betul. Prodi-prodi yang akreditasinya bagus itu hanya dari sisi internal, dia akreditasinya bagus, belum tentu lulusannya bisa bekerja dengan baik. Di Jakarta ini saya mengenal ada salah satu kampus yang akreditasinya C. Akreditasi institusinya nggak ada. Tapi lulusannya kerja di startup, gajinya 50 juta, 60 juta. Sementara kampus-kampus yang akreditasinya A, bangga gitu ya, lulusannya paling bekerja jadi pegawai, gajinya paling hanya 7 juta. Ini terjadi di Jakarta ya. Nah, jadi solution leadership, bukan lagi produk lagi yang penting. Yang kedua adalah kalau di perusahaan tradisional itu operational excellence, jadi operasional kita bagus, itu yang sekarang tidak cukup. Yang sekarang adalah information excellence, bagaimana kita menggunakan informasi secara akurat dan tepat. Informasi itu dikatakan sebagai new oil atau minyak masa depan. Karena apa? Karena dengan adanya informasi itu kekayaan atau kemakmuran bisa dibangun. Nah, yang ketiga, tidak cukup dengan intimate dengan customer saja, tapi harus disebut sebagai collective intimacy. Kalau customer kita mahasiswa dan orang tua, kita tidak cukup dekat dengan keduanya, kita harus dengan semuanya, dengan seluruh stakeholder, dengan pemerintah, dengan ya tentu saja dengan orang tua dan mahasiswa masih tetap perlu ya, tapi juga tidak cukup, harus juga dengan pemerintah, dengan media, dengan kegiatan media-media sosial dan sebagainya. Jadi kolektif ya. Kemudian yang keempat adalah inovasinya tidak cukup, tapi harus inovasi yang accelerated, yang tidak lagi melalui proses yang tradisional ya. Inovasi itu kan biasanya tradisional, dari penelitian dulu, diuji coba, baru ini. Kalau sekarang langsung saja gitu, kira-kira begitu. Nah, nanti lengkapnya bisa dilihat di buku yang akan saya share di buku ini ya. Nah, kegiatan transformasi digital tadi, ini kemudian untuk bisa dibangun, maka harus dibangun melalui sebuah model. Nah, ini adalah model yang saya bangun di dalam transformasi digital, baik untuk korporasi maupun untuk
kampus ya. Jadi bentuknya kayak rumah, ada fondasinya. Fondasinya adalah teknologi-teknologi digital sekarang seperti AI, blockchain, data analitik, IoT, cloud, security dan sebagainya. Ini adalah fondasinya. Pilarnya apa? Pilarnya adalah best practice. Jadi kampus-kampus bagaimana kita lihat, kita benchmark ke kampus yang sudah menjalankan prosesnya secara terbaik. Jadi best practice bisnis. Kemudian yang kedua adalah pilar kedua adalah kelincahan, enterprise agility ya, bagaimana sebuah kampus itu lincah bisa bergerak. Kemudian yang ketiga adalah pilar adalah manajemen yang lean, yang ramping dan efisien. Saya ambil contoh misalnya banyak loh kampus-kampus yang mahasiswanya cuma 5.000 tapi wakil rektornya aja ada 4 gitu ya, itu boros banget menurut saya. Untuk mahasiswa yang kampus dengan jumlah mahasiswa di bawah 15.000 itu wakil rektor cukup 2 saja, akademik sama non akademik. Toh di undang-undang nggak dilarang kan, tapi lihat tuh banyak kampus-kampus yang wakil rektornya banyak, wakil dekannya banyak, jadi pejabatnya lebih banyak dibandingkan dosennya. Ini banyak terjadi. Nah ini menunjukkan dia tidak lean, tidak efisien. Nah kita harus lakukan efisiensi dan perampingan di dalam manajemen, termasuk dalam sumber daya manusia. Ada sebuah kampus, atau mungkin bukan sebuah, banyak kampus yang tenaga administrasinya lebih banyak dari dosennya. Padahal itu harusnya terbalik kan, dosen itu harus lebih banyak dari tenaga administrasi. Administrasi bisa diganti dengan teknologi misalnya. Oke, nanti diperdalam ya. Yang keempat adalah decision making, ini semuanya berdasarkan data. Jadi ada peribahasa, Bapak Ibu tahu uang kertas Amerika itu kan tulisannya "In God We Trust". Kepada Tuhan kita percaya, itu sebenarnya baru koma itu, karena ada lanjutannya. In God we trust, everything else use data gitu ya. Jadi kepada Tuhan kita percaya, tapi yang lain harus ada datanya. Di dalam prinsip transformasi korporasi juga begitu. Hanya pada Tuhan kita boleh percaya, yang lainnya harus ada data. Kalau nggak ada datanya nggak boleh kita percaya, kira begitu ya. Pilar yang kelima adalah inovasi yang terbuka. Kita bisa menerima inovasi dari siapapun juga. Yang keenam adalah pilar keenam adalah integrasi dengan mitra-mitra. Kita harus punya mitra banyak, baik sesama kampus maupun juga dengan industri. Apalagi kalau pendidikan vokasi harus sangat erat dengan industri. Tapi dengan mitra lain juga sangat perlu. Jadi dan ini tersambung. Nah, dengan fondasi ini dan 6 pilar ini, maka kita bisa lakukan transformasi digital dalam sebuah kampus. Saya bicarakan mengenai yang bawah dulu ya, mengenai teknologi digital fondasinya apa saja. Menurut saya untuk pendidikan itu ada 7 fondasi yang penting, tapi tidak akan saya bahas semua. Yang penting pertama adalah AI, yang kedua adalah blockchain, yang ketiga data analitik, keempat adalah Internet of Things, kelima adalah cloud, keenam adalah teknologi integrasi, yang keenam adalah advanced security. Saya bahas sedikit saja, agak cepat. Kita bicara AI itu sekarang bisa digunakan untuk 2 stream, untuk otomasi maupun untuk analitik. Kalau kita bicara untuk otomasi misalnya yang bisa kita terapkan dalam kampus adalah untuk otomasi dari bisnis proses. Sekarang ada kita masuk ke era yang namanya robotic process automation, di mana proses-proses administrasi itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh software. Makanya kampus yang baik nanti itu nggak perlu punya pegawai, karyawan itu nggak perlu ada lagi, semua diganti dengan software saja. Kenapa? Dengan robotic process automation ini dia lebih akurat, bisa diaudit kalau ada penyimpangan, lebih produktif karena tidak pakai istirahat, dia bisa bekerja terus menerus, dia lebih reliable, tidak seperti manusia bisa disuap, bisa punya perasaan sehingga bisa terjadi kesalahan di sana. Nah, dengan robotic process automation kita terapkan di kampus, maka banyak sekali proses-proses yang administrasi yang bisa digantikan dengan mesin. Kemudian di sisi analitik kita bisa mulai dari tahap deskriptif, diagnostik, sampai ke akhirnya nanti ke kognitif. Nah sekarang kalau kita bicara di kampus, misalnya untuk data analitik, misalnya kita bisa lihat tren pendaftaran mahasiswa, kemudian kita bisa prediksi apa yang terjadi, keperluan ke depan kira-kira berapa kelas, berapa dosen, dan sebagainya. Ini bisa kita monitor hari demi hari, tidak seperti sekarang nunggu sampai penutupan baru kemudian kelas dialokasikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah blockchain. Teknologi blockchain ini sekarang jadi tren ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia menjadi teknologi yang
aman. Kenapa? Karena dia merupakan teknologi yang terdistribusi, kemudian ada enkripsi di sana dan sebagainya ya. Karena Bapak Ibu bukan dari teknis, jadi saya nggak perdalam. Jadi ke depan misalnya transkrip atau nilai mahasiswa itu kita simpan dengan blockchain, jadi lebih aman gitu. Blockchain sendiri kalau di dalam dunia bisnis itu banyak digunakan misalnya untuk untuk virtual currency dan sebagainya ya. Nanti kita masuk ke sana. Nah, teknologi yang berikutnya adalah Web 3, Web 3.0. Sekarang kita berada di Web 2.0, Web 3.0 itu mendukung adanya penerapan AI di sana, grafik 3 dimensi, jaringan peer-to-peer, dan kemudian connectivity yang lebih tinggi. Nah, salah satu bentuk implementasi dari kelas ya yang menggunakan Web 3.0 nanti seperti ini. Jadi ini kan kira-kira gambaran dari kelas masa depan, di mana mahasiswa bisa belajar dari mana saja, dosennya mengajar tetap seperti mengajar di kelas, tetapi mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dari mana saja. Bahkan mungkin nanti dengan adanya avatar, kita bisa belajar dengan menggunakan avatar. Nah, blockchain ini salah satu aplikasi yang populer adalah untuk uang digital ini ya. Ini sekarang jadi rame ya, uang kripto lah, tapi saya nggak bahas ya, karena ini urusan kampus. Nah, ke depan salah satu kombinasi dari AI, blockchain dengan virtual reality akan menghasilkan namanya metaverse. Metaverse ini juga mungkin nanti perlu seminar tersendiri ya. Kalau sudah pakai metaverse nanti begini ruang kuliah kita. Jadi yang kuliah adalah avatar-avatar. Kita berada dimanapun juga kita bisa berada, tapi suasananya seperti kita berada di ruang kuliah. Dosennya pun juga ada di sana dan yang mengajarin adalah avatar, diwakili avatar-avatar kita. Nanti khusus mungkin perlu kuliah serama khusus ya mengenai metaverse ya. Nah, mengenai IoT sendiri, kenapa perlu IoT? Karena sumber data itu sekarang banyak sekali dari mana-mana, mulai dari media sosial, dari sensor, dari percakapan, dari RFID dan sebagainya. Nah, dengan adanya IoT kita bisa lakukan kemudian klasifikasi dari data yang besar tadi, dan kalau data besar tadi dilakukan analitik menjadi namanya data analitik yang menjadi pilar yang ketiga. Saya agak percepat. Nah, di samping itu IoT juga memberikan dukungan terhadap sensor-sensor yang sangat canggih. Kalau dulu itu kita sensor itu hanya ada sensor suara namanya mikrofon, sensor cahaya namanya lensa. Sekarang sensor apa saja ada. Mulai sensor bau, sensor magnetik, sensor, berbagai macam sensor bisa kita buat. Dan itu nanti bisa merubah bagaimana proses pengelolaan kelas kita. Nah, ini yang kemudian kalau kita terapkan menjadi menuju namanya Smart Campus. Smart Campus itu adalah merubah bagaimana kalau dulu teacher center menjadi student center tapi berbasis teknologi. Kalau kita mau evolusikan kampus kita menjadi Smart Campus, ini adalah tahapan evolusinya. Kalau tadi tahapan evolusi transformasi digital, kalau kita terapkan dalam kampus, evolusinya mulai dari kampus 1.0, ini kampus yang zaman dulu ya, di mana masih pakai whiteboard atau pakai overhead projector, guru atau dosen sebagai penguasa kelas dan penguasa kebenaran. Kalau salah, ya nggak ada ceritanya guru atau dosen salah, yaitu kampus 1.0. Kampus 2.0 itu sudah menggunakan LCD projector. Nah, kebanyakan kampus-kampus kita nih di generasi 2 ini ya, sudah menggunakan IT system, tapi sistemnya masih berbasis web dan sebagainya, sudah menggunakan LMS seperti Moodle dan sebagainya. Tapi perkuliahannya masih maunya online seperti ini. Kampus generasi ketiga sudah jaringannya sudah terintegrasi, pembelajarannya didukung, semua pembelajaran didukung, dan dosen itu menjadi fasilitator saja. Kampus generasi keempat adalah kampus yang intelijen, di mana teknologi yang saya sebutkan yang ada 7 tadi sudah diterapkan semua. Kemudian kampus generasi kelima adalah kampus yang smart, di mana yang saya sebutkan tadi mahasiswa bisa meracik sendiri kurikulumnya, bisa membuat jadwal kuliahnya sendiri. Kalau sekarang kan mahasiswa kan jadwal kuliah harus ngikuti yang lain. Nanti saya bisa membuat jadwal kuliah saya sendiri. Teman saya ngambil matematika jam 8, saya bisa ngambil matematika jam 10 untuk dosen yang sama, untuk mata kuliah yang sama. Nah, itu sudah masuk Smart Campus tadi. Ini gambarannya Smart Campus, nanti bisa dibaca secara detail yang saya ceritakan tadi, baik untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan ini tridharma lah ya. Tridharma ada semua nih, pembelajaran, riset atau penelitian, dan kemudian pengabdian masyarakat, termasuk untuk kegiatan administrasi. Nanti bisa dibaca di tabel ini.
Nah, khusus untuk pembelajaran adalah seperti ini. Kalau di kampus tradisional itu eh, masih tergantung dari lokasi dan waktu, jadi kuliah harus datang ke kampus gitu ya. Kalau karena kampus generasi kedua sudah mendukung pembelajaran e-learning, artinya bisa belajar dari mana saja. Karena dengan e-learning kan kita bisa belajar di mana saja. Kampus generasi ketiga menjadi tidak terbatas lokasi dan waktu, jadi belajar dari mana saja dan kapan saja, minum Coca-Cola ya kayak iklan ya. Kalau ini belajar dari mana saja, kalau ini dari mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Itu kampus generasi yang ketiga. Kampus generasi keempat mendukung pembelajaran ubiquitous, pembelajaran yang tidak ada batasnya dimanapun. Kemudian kampus generasi kelima adalah pembelajaran yang berbasis yang tidak ada batasnya, seamless, dan pembelajaran yang smart. Nah, ini kadang-kadang dalam paradigma pembelajaran disebut sebagai TEMUS. TEMUS itu tradisional, E-nya, T-nya, E-nya adalah e-learning, M-nya adalah mobile learning generasi ketiga, U-nya adalah ubiquitous learning, S-nya adalah smart learning. Jadi TEMUS, TEMUS learning ya. Nah, sebuah smart campus bisa mendukung semuanya, mau tradisional bisa, mau e-learning bisa, mau mobile learning bisa, mau ubiquitous bisa, bahkan mau smart learning juga bisa. Nah, ketika kita mau kembangkan ini, biasanya kalau kita mau membangun smart campus, ini frameworknya, mulai dari mengukur kekuatan kita, kesiapan kita, baru kemudian kita membuat master plan-nya, kemudian kita buat arsitekturnya, baru kita bangun aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan, banyak sekali kampus-kampus yang tidak mengikuti framework dengan benar, ujuk-ujuk langsung masuk membuat aplikasi. Apa akibatnya? Terjadilah berantakan. Sudah beli aplikasi mahal-mahal, tapi ternyata kemudian nggak ada gunanya, nggak dirasakan impact-nya, atau mungkin justru jadi tambahan mahal operasionalnya. Berarti ada yang salah di sana. Tadi saya katakan dengan menggunakan IT harusnya makin murah. Caranya adalah harus diikuti dari yang flow ini. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-sekali langsung masuk membuat aplikasi sebelum mengukur readiness-nya. Kekuatan kita seperti apa? Readiness itu ibaratnya orang itu check up gitu ya, check up kita. Kekuatan kita seperti apa sih? Ada di mana kelemahan kita, di mana apa yang kita perbaiki. Baru kita membuat master plan-nya. Setelah itu baru kita membuat arsitektur dan kemudian membuat aplikasi. Sekali lagi, kebanyakan dari kampus-kampus langsung masuk ke membuat aplikasi tanpa pernah mengukur dirinya sendiri, tanpa mengukur kekuatan budgetnya, jumlah mahasiswa dan sebagainya. Akibatnya terjadilah pengembangan yang salah tadi ya. Nah, kalau kita bicara arsitektur, misalnya ini adalah tipikal arsitektur setelah kita buat master plan-nya. Arsitektur dari smart campus itu biasanya seperti ini. Yang pertama adalah fondasinya, ini adalah jaringan dan infrastruktur. Kemudian di sini ada beberapa platform yang harus kita bangun, mulai dari platform untuk back office, kemudian platform untuk data analitik karena mengikuti yang 7 tadi ya, platform untuk transaksi pembayaran keuangan, sampai ke platform untuk komunikasi digital, misalnya mau pakai Zoom atau pakai Teams atau pakai Google Meet dan sebagainya, silahkan ya. Nah, kemudian karena ini terjadi yang berbeda-beda, maka diperlukan ada semacam data exchange bus, jadi sebuah jembatan yang menggabungkan itu semua, baru kemudian dibangun aplikasi-aplikasi di atasnya, aplikasi untuk pembelajaran, aplikasi perpustakaan, aplikasi kemahasiswaan, aplikasi akademik, aplikasi administrasi dan sebagainya. Banyak yang tidak mengikuti arsitektur ini langsung membuat aplikasi-aplikasi ini, akibatnya apa? Terjadilah misalnya sistem parkir tidak nyambung dengan sistem administrasi mahasiswa, sistem perpustakaan tidak nyambung dengan sistem akademik. Nah, ini karena arsitekturnya tidak dibangun dengan benar. Nah, karena arsitektur ini dibangun oleh banyak orang, oleh banyak vendor, misalnya katakanlah Sevima membangun akademik, perpustakaan mungkin dibangun oleh orang lain lagi, sistem parkir mungkin punyanya Miss Parking dan sebagainya, maka perlu integrasi. Nah, jadi teknologi integrasi ini menjadi salah satu platform yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita melakukan integrasi, ada banyak caranya, integrasi fisik maupun logikal saya tidak bahas ya. Integrasi fisik itu contohnya begini, kita punya satu sistem yang dikonek satu sama lain, itu namanya integrasi fisik. Tapi kalau integrasi logical itu adalah berdasarkan data maupun aplikasi yang kita integrasikan. Nah, yang terakhir adalah aspek security, Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti kampus kita sudah digital, maka harus ingat,
security itu sangat penting. Statistik menunjukkan bahwa dalam setiap 53 detik itu ada laptop atau ada device yang hilang, dicuri. Jadi setiap tidak sampai 1 menit ya, artinya hampir setiap 1 menit itu ada gadget yang hilang. Dan kalau peralatan yang hilang tadi berkaitan bayangkan Bapak Ibu sekalian misalnya HP-nya hilang, padahal di HP itu ada mobile banking-nya, maka mobile banking kita terancam dalam pelanggaran keamanan ya. Tapi kalau kampus kita yang terancam, maka seluruh data kampus bisa terancam. Nah, karena itu memahami tentang security itu juga penting. Sekarang itu kalau statistik ya masih paling banyak itu masih berbentuk malware. Ini pelanggaran keamanan paling besar di Indonesia pun juga masih banyak ini, mulai dari virus, trojan, bot dan sebagainya. Baru kemudian yang lain-lain termasuk ransomware. Saya tidak bahas mendetail. Nah, kenapa keamanan itu penting? Karena dalam era smart campus atau era kampus digital tadi, kita akan membolehkan semua orang membawa device dan connect ke dalam jaringan kita. Ini disebut era bring your device, di mana setiap orang itu bisa membawa alatnya sendiri dan masuk ke dalam jaringan kantor. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di laptop ini yang di bawah ini ada virus, maka virus ini akan tertransmisikan dan kemudian menulari yang lain-lain yang ada dalam jaringan yang sama. Makanya pengamanan itu menjadi penting ya, security ya. Apalagi sekarang virus dan sebagainya sudah menggunakan AI. Jadi AI itu bukan hanya digunakan untuk yang baik-baik saja, tapi ternyata kejahatan pun sudah banyak menggunakan AI juga di situ ya. Nah, inilah inti dari transformasi digital tadi, di mana teknologi itu di tengah-tengah ini berubah dari value disiplin yang di bawah menuju ke digital disiplin yang ada di atas. Ini sekedar gambaran saja sebagai referensi. Kalau kita mau membuat arsitektur di dalam pembelajaran, maka sistem pembelajaran kita bisnis prosesnya seperti ini. Ada proses utama yang di atas, ada proses pendukung yang di bawah. Kemudian untuk atau penelitian begini, dan untuk pengabdian masyarakat juga seperti ini. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk keperluan pembukaan seminar hari ini. Jadi bahan saya akan kirimkan lewat chat, dan sambil menunggu untuk tanya jawab saya kembalikan ke Mas Dery, silakan.